Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Kami dari Great Commission Gospel Ministry dan kami berlokasi di Los Angeles, California, yaitu di Amerika Serikat. Saudaraku, saya ada pertanyaan ya. Bagaimanakah kalau saudara dan keluarga saudara tanpa alasan lantas dijahati atau disakiti oleh orang lain? Pertanyaannya, bagaimana reaksi Anda? Bagaimana saudara bereaksi ketika Anda dan semua keluarga dijahati oleh seseorang? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami akan belajar firman-Mu sekali lagi. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, Roh Kudus, untuk kami mendengar firman-Mu yang hidup itu. Berkati kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami supaya kami layak mendengar firman-Mu dan bersihkan hati kami ya ini yang penuh dengan segala dosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan, Amin. Amin. Saudaraku, judul daripada firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan yaitu pengampunan. Pengampunan. Bahasa Inggris yaitu forgiveness. Forgiveness. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, kalau Anda dan keluarga Anda semua disakiti oleh orang, apa reaksi Anda? Amin. Mari kita lihat poin nomor 1, yaitu Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Jesus has power to forgive sin. Jesus has power to forgive sin. Coba kita lihat kitab Matius pasal 9 ayat yang ke-6a saja dikatakan, ini Tuhan Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia yaitu Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa apa? Mengampuni dosa. Kita lihat notnya di sini, saya taruh notnya dengan cepat. Pendeta Mahatma Gandhi, Buddha, Muhammad, Konghucu, Siddhartha Gautama, dan semua pemimpin agama-agama lainnya di dunia ini sama sekali tidak pernah berkata kalau mereka memiliki kuasa untuk mengampuni dosa mereka sendiri dan orang lain. Pernah saudara dengar dia mengatakan, aku punya kuasa? Coba not lagi ini, saya taruh seperti ini notnya. Tetapi dengan sangat berani dan berterus terang, Yesus mengatakan di tengah-tengah orang banyak, jadi dia berkata itu di tengah-tengah orang banyak, supaya kamu tahu. Supaya apa? Supaya kamu tahu, artinya supaya kalian semua tahu gitu. Aku berkuasa mengampuni dosa. Apakah dia berdosa atau dia tidak waras waktu dia berkata ini? Dia kata supaya kalian tahu, aku ini punya kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, pada saat itu tentu banyak orang yang bingung, banyak orang yang marah, orang Farisi marah, dan lain-lain. Tapi yang penting Tuhan Yesus katakan, aku punya kuasa untuk mengampuni dosa. Coba Roma 3:23 dikatakan di sini, kenapa dia mengatakan dosa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kata-kata telah itu penting. Coba kita baca Roma 5 ayat 12, dikatakan juga tentang dosa. Sebab itu sama seperti dosa telah, kata-kata telah lagi, masuk ke dalam dunia oleh satu orang, itu siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa.
Saudara tidak bisa katakan bahwa saya tidak punya dosa. Well, Alkitab mengatakan, firman Tuhan kata semua orang, termasuk saya, termasuk Anda. Amin. Coba kita lihat Roma 6 ayat 23, dikatakan seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia atau pemberian Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Kristus Yesus, dia memberikan hidup yang kekal, kita belajar. Dan dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Amen. Makanya hidup kekal di dalam dia. Kita lihat notnya seperti ini. Dikatakan, jadi Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa manusia agar manusia mendapat hidup yang kekal melalui dia dan dibebaskan dari maut. Karena upah dosa ialah maut. Jadi Anda boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Coba poin nomor 2 dengan cepat dikatakan. Yaitu ini tentang pengampunan darah Yesus. Darah Yesus. Blood of Jesus. The blood of Jesus. Coba saya ada note, kita lihat note di sini sebelum kita baca ayatnya. Tuhan Yesus mengampuni dan menyucikan dosa manusia dengan darahnya, di mana dia sangat menderita di kayu salib, sehingga darahnya bercucuran dari kepala sampai ke kakinya. Jadi kalau Anda melihat gambaran atau video atau apa ketika Tuhan Yesus disalibkan, dari kepalanya sampai kakinya berpaku semua darah. Dan darah ini sangat berkuasa juga untuk mengampuni dosa. Sebab kita baca Matius 26, ayat 27-28. Ini ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Tapi ini penting perkataannya. Kita baca, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Nah, kita akan baca ayat 28, satu pernyataan dari Tuhan Yesus. Kita baca, sebab inilah darahku. Jadi, waktu dia ambil cawan itu hanya simbol saja. Tapi dia sebenarnya dikatakan darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Jadi, darah Yesus itu berkuasa untuk membersihkan segala dosa kita manusia. Amin. Saudara punya dosa, saudara harus dibersihkan dengan darah Tuhan Yesus. Coba kita baca notnya seperti ini. Katakan, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang mana dia mengatakan inilah darahku yang ditumpahkan. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi dosa banyak orang. Nah, kita berbicara soal pengampunan, saudara. Dia dengan darah yang dikorbankan untuk membersihkan dosa kita. Coba baca 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia atau Allah ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Baca yang keras. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ada amin, saudaraku? Amin. Jadi berarti, Bapak Ibu, menurut Alkitab, kalau Tuhan Yesus tidak pernah memberikan hidupnya dan tersiksa sehingga darah keluar, kita masih hidup dalam dosa. Karena darahnya menyucikan dosa kita. Coba kita lihat note-nya, saya taruh note seperti ini. Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada satu hal apapun yang sanggup untuk mengampuni dan menyucikan segala dosa manusia kecuali Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya yang Maha Kudus dan mulia. Ada amin, saudaraku? Amin. Kita berterima kasih. Ada Tuhan Yesus mau mengorbankan hidupnya untuk kita, darahnya untuk kita. Note-nya lagi sekali saya taruh note seperti ini. Jadi dengan Anda bertapa, bersemedi, mengosongkan diri, menyembah patung-patung berhala, memakai darah binatang, apapun juga, dan lain-lain, semua hal-hal itu tidak bisa menyucikan atau menghapus segala dosa Anda. Anda boleh bertapa, Anda boleh bersemedi, mengosongkan diri, tapi kalau tidak dengan darah Anak Domba Allah, Tuhan Yesus tidak akan
diampuni, dia akan bersih. Jadi pentingnya Anda dan saya kita mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Dengan cepat kita akan masuk ke poin nomor 3. Poin nomor 3 ini berbicara soal pengampunan. Poin nomor 3 mengatakan ampuni seorang akan yang lain. Ampuni seorang akan yang lain. Forgiving one another. Tadi kita belajar soal Tuhan, darah Yesus yang mengampuni. Sekarang kita dengan kita bagaimana? Kita dengan kita tahu kalau dosa kita tadi telah disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita mengajarkan bagaimana kita juga mau mengampuni orang lain. Mari kita lihat note sebelum saya masuk dalam ayatnya. Allah telah mengampuni segala apa? Dosa kita. Artinya segala, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan segala dosa kita diampuni, segalanya, saudaraku. Betul? Amin. Demikian juga kita harus apa? Mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Kalau Anda tidak bisa mengampuni orang lain, dosa kesalahan orang lain, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita lihat Efesus 4, ayat 30-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, Roh Kudus itu tidak suka kalau dia disedihkan, dia dipendam dalam hidup kita. Dia mau supaya dia mengontrol, dia mau menguasai hidup kita. Amin. Coba kita baca ayat 31-nya seperti ini. Segala kepahitan, amin. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kalau saudara masih melakukan ini dan kita masih melakukan semua ini ayat 31, itulah bagaimana kita mendukakan Roh Kudus. Jadi dia ditekan kuasanya dengan segala kepahitan, kegeraman dan sebagainya. Kita marah, ego kita di atas daripada kuasa Roh Kudus. Kita tidak izinkan Roh Kudus bertahta di dalam hidup kita. Dan ayat 32 kita baca seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, Roh Kudus itu berperanan penting. Dia juga mau supaya hidup kita suci, hidup kita semua bersih dari dosa, supaya dia bisa berkuasa dalam hidup kita. Saudaraku, jangan menyedihkan Roh Kudus, ya. Dan di sini tidak dikatakan ketiga ayat ini bahwa Roh Kudus lari, Roh Kudus pergi. Ketika kita berbuat kejahatan ini, Roh Kudus keluar. Tidak dikatakan. Roh Kudus tidak akan keluar. Roh Kudus hanya terasa tertekan dalam hidup kita. Dia kuasanya tidak berdaya begitu. Jadi dia bilang, okay, go ahead. Dia bilang, jadi dia di bawah, ditekan dan sebagainya dengan segala kemarahan dan Tapi Roh Kudus tidak keluar dari hidup kita. Dia ada tetap dalam hidup kita. Coba kita baca Kolose 3 ayat 13. Katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Jadi kita melihat ayat ini mengatakan Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah, kesalahan kita, dosa kita dibersihkan oleh Tuhan, diampuni. Kita tidak mau mengampuni. Kan sedih ya, Roh Kudus sedih, Tuhan juga sedih. Coba saya taruh note seperti ini, katakan, memang sangat sulit untuk kita mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Sulit. Tetapi itulah yang dikehendaki Allah terhadap kita. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita sudah mengampuni, tetapi apakah kita sadar. Katakan sadar. Apakah kita sadar bahwa Allah juga telah mengampuni segala kesalahan
dan dosa kita. Amin. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, terima Tuhan Yesus, saudara berdoa, dosa saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Coba kita masuk poin nomor 4 dengan cepat. Tentang pengampunan, kita berbicara soal pengampunan. Bapa di sorga mengampuni. Bapa di sorga mengampuni. Father in heaven forgives. Father in heaven forgives. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-6, ayat 14 dan 15. Dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan apa? Mengampuni kamu. Ini Tuhan Yesus berbicara. Bukan saya, Tuhan Yesus katakan kalau kita ampuni orang lain, Bapa di sorga akan mengampuni juga kesalahan kita. Tetapi sebaliknya, ayat 15, dikatakan seperti ini, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sedih sekali, saudaraku. Kita mau dosa kita diampuni, kita tidak mau mengampuni orang. Ketika kita tidak mau mengampuni orang, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi Anda pilih sendiri yang mana ya lebih baik kita mengampuni orang lain, ya tidak. Coba kita baca Markus 11 ayat 25, dikatakan seperti ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, jadi saudara kadang-kadang kita berdiri dalam gereja, di mana saja kita berdiri kan. Ampunilah dahulu, katakan dahulu. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi saudaraku, kalau kita berdoa, kita mau Tuhan dengar doa kita, kita mau diampuni, tapi kita pertama harus mengampuni orang lain dulu yang sudah berbuat kejahatan atau dosa terhadap kita. Notnya saya taruh seperti ini, saudaraku. Jadi di sini soal mengampuni kesalahan orang lain adalah pilihan kita sendiri. Kita mau mengampuni atau tidak itu pilihan kita. Dan sudah barang tentu kalau kita semua inginkan segala kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Bapa di surga supaya kita boleh menikmati persekutuan yang indah baik dengan Bapa di surga maupun dengan seorang terhadap yang lain. Jadi saudara barang tentu saudara dan saya kita semua mau kesalahan dosa kita diampuni oleh Tuhan, betul? Saudara mau diampuni oleh Bapa di surga, tapi juga kita harus mengampuni supaya kita mempunyai persekutuan yang baik dengan Bapa di surga dan dengan kawan-kawan dan saudara-saudara kita ya, sekeliling kita. Nah, kita masuk poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima. Poin kelima tentang pengampunan, saudaraku. Mengampuni dengan segenap hati. Mengampuni dengan segenap hati. To forgive wholeheartedly. To forgive wholeheartedly. Nah, ada orang si mengampuni gitu. Ya. Jadi tapi tidak dengan segenap hati. Masih ada disimpan-simpan. Yang ini sih saya nggak bisa ampuni. Yang itu sih dia bikin saya ampuni deh. Tapi yang ini saya nggak bisa gitu. Masih ada separuh gitu. Tapi kita harus mengampuni dengan segenap hati. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yaitu bitterness, akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saudaraku, kita jaga dalam ini kita mengatakan ada bitterness, kepahitan. Kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit dalam hidup kita. Baiklah saudara lagi berhimpun di gereja di mana dengan kawan-kawan, kita masih punya akar yang pahit. Akar pahit yaitu bitterness. Kita harus lepaskan itu juga. Jadi dikatakan yang menimbulkan kerusuhan, bitterness, dan yang mencemarkan banyak orang, itulah kepahitan. Kita harus selesaikan. Amin. Coba kita baca Matius 18, 21, 22. Ini soal kita mengampuni dengan segenap hati. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, Petrus honest, 7 kali itu kok Tuhan banyak, maka ampuni saya, ampuni, sampai 7 kali kayaknya udah cukup gitu. Buat Petrus, apakah 7 kali cukup? Maksudnya gitu, udah boleh. Nah, Tuhan Yesus jawab, coba ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali. Loh, Petrus bingung. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai berapa? 70 kali 7 kali. Petrus mungkin bingung, 70 kali 7 kali. Wow, banyak banget nih katanya. Ini bosan nih ngampuni, sampai bosan-bosan nih ampun terus 70 kali 7 kali itu berapa? Banyak banget katanya. Tapi saudara kan lihat di sini, note kita baca, saya akan jelaskan dalam note ini, bukan berarti kita menghitung pengampunan kita sampai 70 kali 7 kali, bukan. Kalau saudara baca ayat-ayat terus, berikut Tuhan kasih perumpamaan orang yang tidak bisa mengampuni. Dia diampuni dosa, dia tidak mau mengampuni. Di sini dikatakan harus mengampuni segenap hati. Jadi bukan sampai 70 kali 7 kali, tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan ialah harus mengampuni dengan segenap hati. Kalau cuma 7 kali 70 kali 7 ya udahlah, udah beres, saya nggak ngampunin lagi begitu. Bukan begitu, saudaraku. Maksudnya segenap, saudara baca ayat itu di Alkitab tadi dari Matius 18, 21, 22. Baca seluruh pasalnya, tidak ada waktu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus katakan, begitulah kamu harus mengampuni dengan segenap hati. Saudaraku, jadi aplikasinya bagaimana? Kita baca. Aplikasi 1, mengampuni adalah firman Tuhan buat kita supaya kita sungguh-sungguh mengampuni orang yang telah berbuat jahat terhadap kita masing-masing. Seperti apa? Allah telah mengampuni kita. Saudaraku, dosa kita ini berlimpah-limpah. Dari mulai kecil, mulai lahir sampai sekarang kita hidup besar, dosa kita ini bertumpuk-tumpuk gitu. Saudara bayangkan semuanya dihapus. Semua diselesaikan. Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dihapus, dibersihkan oleh Tuhan dengan darahnya. Amin. Jadi kita juga harus berani mengampuni orang lain. Yang kedua, aplikasi dikatakan, apakah Anda bersedia saat ini juga? Sebentar saya bicara, saat ini juga. Kalau saudara memikirkan seorang yang berbuat salah dan begini-begini begitu dengan Anda bilang, aduh ini berat nih. Tapi apakah Anda bersedia saat ini juga untuk sungguh-sungguh mengampuni orang yang telah sungguh-sungguh menyakiti baik Anda atau keluarga Anda? Kalau kita orang Indonesia suka susah, kadang-kadang, wah biar sampai mati saya nggak lupa apa. Sampai mati pun saya nggak lupa apa orang ini. Tapi setelah belajar ini, pertanyaannya apakah Anda bersedia? Menurut firman Tuhan, saya garanti Tuhan akan tolong kalau kita mengampuni. Amin. Aplikasi nomor 3, dikatakan bahasa Inggris, the unforgiving spirit acts like a poison on our souls. We cannot harbor anger and bitterness in our heart without bringing great harm to ourselves. Artinya, satu roh yang tidak mengampuni seperti racun untuk jiwa kita. Jadi kayak racun. Dan kita tidak bisa menyimpan kemarahan dan kepahitan di dalam hati kita. Itu akan bawa kejahatan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya roh tidak mengampuni, akan membuat kita yang susah. Betul. Bukan orang lain. Kita berikutnya aplikasi nomor 4, dikatakan, the unforgiveness is the cancer of the soul. The unforgiveness is the cancer of the soul. It's a spiritual prison enslaving the one who refuses to let go, to leave behind, to forgive. Artinya ada pengampunan, tidak mengampuni itu seperti kanker, saudaraku, kepada jiwa kita. Jadi kayak kanker. Dan kita tidak mau ditawan, dipegang, dijadikan budak
dengan menolak untuk melepaskan dan meninggalkan dan mengampuni. Kalau kita tidak mau melepaskan ini semua, kita sendiri yang susah. Kita dipenjara oleh tidak pengampunan. Dan ini jangan lupa, ini seperti kanker. Dia hidup, saudaraku. Dia akan menghantam semua jiwa dan roh kita. Saudara, bayangkan kita punya jiwa disakiti dengan diri kita sendiri. Bayangkan, jadi seperti kanker dalam hidup kita. And I mean, the unforgiveness is like a cancer of the soul. It's a spiritual prison, enslaving. Enslaving artinya membudaki. Enslaving artinya membudaki the one who refused to let go. Membudaki orang yang tidak mau melepaskan and to leave behind, to forgive. Jadi ngeri, saudaraku. Jadi saudara saya, kita harus belajar mengampuni. Artinya saudara, kata penutupnya saya taruh seperti ini, kata penutupnya. Yesus berkata, waktu dia di kayu salib, dia berkata, saudara tahu ini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus di kayu salib, dia kasih contoh untuk kita di kayu salib. Dia sudah dihantam, pokoknya di babak belur sampai berdarah. Dia katakan di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka. Dalam bahasa Inggris saya taruh, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Again, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Bagaimana dengan Anda dan saya? Maukah Anda mengampuni orang lain seperti Tuhan telah mengampuni Anda? What about us? Do you want to forgive somebody that hurt you? Somebody that really, really make you miserable? Would you forgive them as God has forgiven you? Let us pray. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami susah untuk mengampuni orang. Tapi setelah mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami mau mengampuni orang. Seperti Engkau sudah mengampuni hamba-Mu ini. Tolong ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Saudaraku, saudara juga perlu menerima Tuhan Yesus. Bukan saja Anda bisa mengampuni. Tanpa Tuhan Yesus, Anda tidak bisa mengampuni orang. Doanya seperti, Tuhan Yesus, tolong saya untuk mengampuni orang lain. Ampunilah dosa-dosa saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, saya berdoa. Amin. Saudaraku, saya akan berdoa memberikan berkat kepada kita semua. Dan saya berdoa, saya harap supaya firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tapi kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih Bapa, kasih yang kekal, dan segala anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus, dan juga kuasa dalam Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Terima kasih. God bless you. Sampai kita bertemu lagi di dalam kesempatan yang akan datang. God bless you. Bye-bye. Thank you.